Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kenikmatan sehat, diberikan perlindungan, serta dijauhkan dari segala musibahnya. Amin amin Allahumma amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kegiatan kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Misalnya hasil bumi, hasil tambang, dan juga hasil laut. Nah, dari berbagai kekayaan alam itulah yang disebut dengan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan digunakan manusia untuk kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Sumber daya alam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Dan berikut penjelasannya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Nah, sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya hewan dan tumbuhan. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya sinar matahari, udara, air, dan tanah. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Dan ini juga dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang tersedia dan dapat dikelola untuk dapat diperbanyak jumlahnya. Contohnya hewan, tumbuhan, sinar matahari, angin, dan juga air. Yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang memiliki jumlah terbatas dan tidak dapat diperbanyak jumlahnya. Contohnya minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang lainnya. Pemanfaatan sumber daya alam digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Contoh pemanfaatan sumber daya alam dapat diperbaharui. Yang pertama ada hewan dan tumbuhan. Nah, hewan dan tumbuhan ini dimanfaatkan oleh manusia. Yang pertama itu ya sebagai sumber makanan. Terus pemanfaatan tenaga hewan yaitu membajak sawah misalnya, menarik delman, dan selanjutnya tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia sebagai obat-obatan dan bumbu masakan. Yang kedua air. Nah, air ini dimanfaatkan oleh manusia yaitu untuk minum, untuk mandi dan mencuci, untuk mengairi sawah, dan untuk sumber tenaga listrik sebagai tenaga listrik atau pembangkit listrik. Lalu yang ketiga ada udara. Nah, udara ini digunakan untuk bernafas oleh manusia. Yang keempat ada tanah. Tanah digunakan untuk bercocok tanam. Terus membangun tempat tinggal. Dan yang kelima ada matahari. Matahari ini dimanfaatkan oleh manusia untuk menjemur pakaian, mengeringkan ikan asin, membantu proses pembuatan garam, dan sebagai sumber tenaga listrik. Lalu selanjutnya contoh pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui yaitu yang pertama minyak bumi.
Nah, minyak bumi ini dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan bakar minyak untuk kendaraan, sebagai sumber gas cair seperti LPG. Yang kedua, emas. Emas dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan baku pembuatan perhiasan. Yang ketiga, ada besi. Besi ini dimanfaatkan oleh manusia sebagai kerangka kendaraan. Sumber energi alam yang kita miliki wajib kita manfaatkan dan diolah dengan baik, tidak berlebihan dan sesuai kebutuhan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, berikut tugasnya. Bagaimana sikap kalian dalam memanfaatkan sumber daya alam yang telah Allah berikan kepada kita? Buatlah dalam bentuk cerita dan tulislah di buku tulisnya ya. Mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Sedikit semoga bermanfaat buat kita semua. Demikian Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.